Jika hari ini hatimu merasa lebih tenang, walau dunia di luar masih riuh, itu pertanda rezekimu sudah semakin dekat. Mari bersama-sama belajar mengenali 8 tanda rezeki melimpah yang ada di sekitar kamu. Simak video ini sampai selesai. Ada saatnya kita berdiri di tengah hidup yang hampa. Bertahan hanya karena menyerah terasa lebih menyakitkan. Saya pun pernah ada di titik itu, merasa berjalan tanpa arah. Namun di tengah keheningan itu, muncul kesadaran kecil bahwa hidup menawarkan lebih dari sekedar bertahan. Kita hanya perlu membuka mata dan hati lebih lebar. Sekarang mari kita renungkan bersama dalam video ini tentang 8 tanda rezeki melimpah yang sudah ada di sekitar Anda. Yang pertama, energi positif di sekitarmu meningkat. Terkadang tanda rezeki berlimpah tidak datang dalam bentuk uang atau peluang besar, melainkan dalam perubahan kecil yang terasa di sekelilingmu. Kamu mulai merasa lebih ringan, lebih damai, dan orang-orang di sekitarmu menunjukkan sikap yang lebih ramah. Ini bukan sekedar kebetulan, ini adalah energi baik yang sedang bergerak mendekat kepadamu. Jika kita melihat perjalanan Walt Disney, ia pernah mengalami kebangkrutan dan dipecat dari pekerjaan lamanya karena dianggap kurang kreatif. Namun ia tidak menyerah. Sebuah data dari Entrepreneur menyebutkan rata-rata pengusaha sukses mengalami kegagalan 3,8 kali sebelum akhirnya berhasil. Kamu dan saya pun pasti pernah terjatuh. Namun di balik setiap kegagalan selalu ada pelajaran yang menguatkan energi dalam diri kita. Saat kita memilih untuk tetap bersyukur dan menjaga semangat itu, maka semesta perlahan membalas dengan jalan rezeki yang jauh lebih luas. Yang kedua, kesempatan baru muncul tanpa diduga. Saya masih ingat saat seorang teman lama tiba-tiba menghubungi, menawarkan kerjasama yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Padahal saat itu saya hampir menyerah dan merasa semua jalan sudah buntu. Kadang semesta punya caranya sendiri untuk mengetuk pintu hati kita lewat kesempatan yang datang diam-diam. Kamu mungkin juga pernah merasakannya saat tawaran kecil atau pertemuan tidak sengaja justru mengubah arah hidup. Seperti kata Paulo Coelho, ketika kamu menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan berkonspirasi membantumu mencapainya. Sekarang adalah waktumu untuk berani membuka hati dan melangkah, walau ada rasa takut yang masih tersisa. Yang ketiga, masalah hidup satu persatu terselesaikan. Hidup kadang terasa seperti sebuah mobil tua yang mogok di tengah jalan. Kamu duduk di balik kemudi, mencoba memutar kunci berkali-kali, tetapi mesin itu hanya menggeram pelan, tidak juga menyala. Rasanya frustasi, seolah-olah apapun yang kita lakukan tidak membawa perubahan apa-apa. Saya pun pernah ada di titik itu, diam terlalu lama di satu tempat, bertanya-tanya apakah ini memang jalan saya. Tapi saat saya mulai memperbaiki satu demi satu bagian kecil yang rusak, perlahan mesin itu kembali hidup. Bukan dengan satu putaran ajaib, melainkan dengan kesabaran memperbaiki kabel yang lepas, mengganti oli yang mengering, dan memberi waktu agar mesin kembali panas. Mungkin kamu juga sedang berada di fase di mana perjalananmu terasa mandek. Mungkin sebenarnya beberapa bagian kecil dari hidupmu sudah mulai membaik. Masalah yang dulu terasa berat satu persatu menemukan jalannya untuk selesai. Seperti kata Albert Einstein, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Hari ini mari kita renungkan bersama. Apakah kamu mau terus duduk di balik kemudi sambil mengeluh atau memilih turun, mengecek apa yang rusak dan perlahan menyalakan kembali mesin hidupmu? Yang keempat, bertemu orang-orang yang memberi inspirasi. Bayangkan dirimu ada di dalam fabel singa dan tikus. Suatu hari seekor singa yang gagah perkasa terjebak dalam jaring pemburu. Ia mengaum, mengamuk, mencoba melepaskan diri dengan seluruh kekuatannya. Namun semakin keras ia berusaha, semakin kuat pula jaring itu mengikatnya. Di saat hampir menyerah, datang seekor tikus kecil. Tikus itu menawarkan bantuan, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh sang singa sebelumnya. Dengan gigih, tikus kecil itu menggigit satu persatu simpul tali, hingga akhirnya sang singa bebas. Saya sering merenung tentang kisah ini. Kadang dalam hidup, kita merasa harus selalu kuat dan mampu menyelesaikan segalanya sendirian. Tapi semesta punya caranya sendiri untuk menolong kita lewat sosok-sosok kecil yang tidak pernah kita duga. Mungkin saat ini kamu bertemu seseorang yang sederhana tetapi kata-katanya membangunkan semangatmu. Atau mungkin kehadirannya memberi keberanian baru di tengah ketidakpastianmu. Pertanyaannya, apakah kamu mau membuka hati untuk melihat keajaiban kecil ini? Ataukah kamu terus terburu-buru merasa bahwa kamu bisa melawan dunia sendiri?
Seperti kata pepatah tua, tangan kecil yang tulus lebih kuat daripada tangan besar yang sombong. Hari ini mari kita belajar untuk peka. Barangkali orang-orang yang hadir di hidup kita bukan sekedar kebetulan, melainkan bimbingan menuju mimpi besar yang sudah menanti. Yang kelima, hati lebih mudah memaafkan dan melepas. Saya pernah mengenal seseorang yang bekerja keras tanpa henti, berusaha mewujudkan mimpi yang sudah lama ia genggam. Tapi anehnya semakin keras ia berusaha, hidupnya justru terasa berjalan di tempat. Tidak ada perubahan besar, malah hatinya makin dipenuhi amarah dan kecewa. Ia merasa dunia tidak adil dan tanpa sadar ia mengikat dirinya sendiri dengan luka masa lalu yang belum selesai. Suatu hari dalam kelelahan yang mendalam, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Bukan tentang apa lagi yang harus dikejar, tetapi tentang apa yang harus dilepaskan. Sedikit demi sedikit ia mulai belajar memaafkan orang yang pernah mengecewakannya, termasuk memaafkan dirinya sendiri. Saat hatinya mulai lapang, hidupnya pun ikut berubah. Peluang-peluang kecil mulai bermunculan, hubungan dengan orang lain terasa lebih ringan. Dan rezeki yang dulu seperti menjauh, perlahan mendekat tanpa harus dikejar dengan putus asa. Saya percaya barangkali inilah yang juga perlu kita renungkan bersama. Pernahkah kamu terlalu sibuk menggenggam luka hingga lupa membuka tangan kamu untuk menerima berkat yang baru? Saat kita memaafkan dan melepaskan, kita sebenarnya sedang membuka pintu-pintu rezeki yang lebih besar dalam hidup kita. Yang keenam, ada dorongan kuat untuk memperbaiki diri. Dalam bukunya yang berjudul Atomic Habit, James Clear pernah menulis, perubahan kecil sehari-hari jika dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perbedaan besar dalam hidup. Kutipan ini mengingatkan saya bahwa kadang keinginan untuk memperbaiki diri tidak datang dengan suara besar, melainkan seperti bisikan lembut yang muncul berulang-ulang. Saya pernah mengalami fase di mana tiba-tiba saya merasa ingin membaca lebih banyak buku, memperbaiki pola tidur, dan memulai kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu saya anggap sepele. Awalnya terasa sulit, kadang saya pun jatuh dan kembali pada kebiasaan lama. Tapi seperti yang ditulis Clear, bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Saya mulai melihat perubahan kecil yang nyata. Semangat baru, rasa percaya diri, dan peluang-peluang baru bermunculan, seolah hidup sedang naik ke level yang lebih tinggi. Mungkin sekarang kamu juga sedang merasakan dorongan serupa, dorongan halus untuk mulai bergerak, memperbaiki diri, memperluas wawasan. Pertanyaannya, sudahkah kamu memberi ruang bagi dorongan itu tumbuh? Sudahkah kamu bersedia melangkah meskipun langkah itu kecil dan tidak sempurna? Ingat, perubahan besar dalam hidupmu sedang menunggu di ujung keberanianmu untuk memulai. Yang ketujuh, kesehatan emosional dan fisikmu membaik. Pernahkah kamu melihat sebuah taman yang sedang tertutup kabut? Tanaman di sana seolah tampak lesu, warnanya pudar dan udara terasa dingin. Itulah gambaran saat tubuh dan jiwa kita terhalang oleh beban emosional dan fisik yang terlalu lama dipendam. Kita seperti sebuah taman yang sedang membutuhkan cahaya matahari untuk kembali berkembang. Saya juga pernah merasakannya, berada dalam keadaan seperti taman yang tertutup kabut. Hari-hari terasa kelabu, energi hilang begitu saja, dan kebahagiaan seolah menjauh. Namun ketika saya mulai memberi perhatian lebih pada diri sendiri, dan menyirami bunga-bunga dalam hati saya, segalanya perlahan berubah. Sama seperti taman yang membutuhkan sinar matahari, tubuh dan jiwa kita pun perlu menerima cahaya dari perhatian dan perawatan yang kita berikan. Perlahan saya merasakan energi yang kembali mengalir, fisik lebih bugar, hati lebih lapang, dan kebahagiaan datang tanpa saya cari. Mungkin kamu juga sedang merasakannya. Sekarang tubuh dan emosimu merasa lebih baik, lebih segar, dan lebih kuat. Itu adalah tanda bahwa taman dalam dirimu telah menemukan jalan untuk berkembang lagi. Coba pikirkan, sudahkah kamu memberi dirimu sendiri kesempatan untuk disinari dengan kebaikan atau berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu? Karena ketika jiwa dan tubuhmu sehat, rezekimu pun akan mengalir lebih mudah. Yang kedelapan, doa dan harapanmu mulai menunjukkan tanda-tanda terkabul. Filosofi dari Ralph Waldo Emerson, seorang pemikir besar asal Amerika. Apa yang ada di dalam dirimu akan terwujud di luar dirimu. Pemikiran ini mengajarkan kita tentang kekuatan dari harapan, doa, dan keyakinan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Emerson percaya bahwa apa yang kita pikirkan, rasakan, dan harapkan akan mempengaruhi dunia sekitar kita, bahkan meskipun tanda-tandanya sering datang perlahan, seperti petunjuk kecil yang kita kadang abaikan.
Doa-doa yang kamu panjatkan, harapan yang kamu genggam erat mulai menunjukkan tanda-tanda kecil. Meskipun belum sepenuhnya terkabul, ada sesuatu yang terasa bergerak. Jangan abaikan itu. Itu adalah tanda bahwa semesta sedang mendengarkan dan sedang mempersiapkan sesuatu lebih besar untukmu. Pemikiran Emerson mengajarkan kita untuk terus menjaga keyakinan dan tidak mudah menyerah. Tanda-tanda kecil adalah bukti bahwa jalan menuju impian kita sedang dibuka. Maka, terus berdoa, terus berusaha, dan percayalah bahwa apa yang kamu inginkan memang sedang menuju kepadamu. Hanya kadang kamu perlu bersabar dan membuka mata untuk melihatnya. Kadang kita terlalu fokus pada tujuan besar hingga lupa bahwa kebahagiaan juga bisa ditemukan dalam hal-hal kecil. Ingat, semesta sudah menyiapkan kebaikan yang lebih besar untukmu. Tapi apakah kamu sudah cukup membuka hatimu untuk menerimanya? Mari kita renungkan sejenak, apakah kamu cukup peka dengan tanda-tanda yang muncul di sekitar kamu? Karena terkadang kebaikan besar datang dari hal-hal kecil yang tidak kita duga. Jika salah satu tanda ini sudah mulai terlihat di hidupmu, beranilah untuk mempercayainya. Bagikan video ini kepada orang terdekat yang mungkin juga perlu tahu bahwa rezeki sudah menanti mereka. Tekan tombol like dan subscribe agar kita terus berbagi kebaikan bersama.